Itu mengaku. Ah, masa kuduknya dilihatin. Lah, kudu baru nampak lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fattabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Summa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa yakuna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallahu azim. Yang kami muliakan Bapak dan Ibu serta seluruh jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, marilah kembali kita bertakmir memuji Allah sebagai salah satu bentuk perwujudan rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian seiringnya itu kita berdoa dan berharap mudah-mudahan segala bentuk ubudiyah kita yang baru saja kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tertuju buat nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak dan Ibu serta seluruh jemaah subuh rahimakumullah. Untuk tausiah kita kali ini judulnya adalah Al-Quran dan Akhlak. Kita menjelaskan bagaimana kedudukan akhlak dalam Al-Quran. Bapak Ibu perhatian, kita sudah menjalani puasa, sudah melampaui separuh dari Ramadan. Dan kalau tidak salah, sudah ada di antara kita yang mulai menunaikan atau melakukan kegiatan peringatan nuzul Al-Quran sebagai salah satu bentuk upaya membangkitkan spirit cinta Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu memang disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maksudnya Al-Quran kalamullah itu pertama sekali diturunkan memang di bulan Ramadan. Maka Ramadan itu tidak mesti menyatu dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran sebagaimana kita maklumi Bapak Ibu Meradir, sudah jelas kedudukannya dalam hukum Islam sebagai sumber hukum yang utama dan paling pertama. Dan fungsi Al-Quran itu dalam Al-Quran juga dijelaskan. Fungsi umumnya adalah huda. Dia sebagai petunjuk. Petunjuk itu artinya adalah pedoman, acuan kehidupan kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Maka kalau kita ingin selamat, tidak dapat tidak, kita mesti mengacu kepada aturan dan panduan tersebut.
sebagai petunjuk ataupun panduan kehidupan kita, Al-Quran itu pertama berisi panduan bagaimana dan siapa yang kita yakini dalam kehidupan ini sebagai Tuhan kita. Inilah yang kita sebut kemudian dengan aspek ketauhidan atau akidah. Yang kedua, dalam Al-Quran juga kita temukan perintah-perintah yang mesti kita tunaikan, ubudiyah yang harus kita amalkan. Inilah kemudian kita sebut dengan perkara syariah. Ternyata Al-Quran tidak saja terbatas pada persoalan keyakinan dan syariah. Hal penting yang juga kita temukan dalam Al-Quran itu adalah bimbingan Allah kepada kita melalui ayat-ayatnya tentang perangai dan perilaku. Maka dapat kita katakan Al-Quran itu kitab pedoman yang mengarahkan membimbing kita kepada akhlak dan perbuatan yang baik. Bapak Ibu berhadirin, maka dengan demikian persoalan akhlak dalam Islam adalah persoalan yang sangat penting, urgen, karena ketinggian kita itu terletak pada akhlak. Dalam surah At-Tin itu kan jelas sekali dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh diciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Memang kita adalah ciptaan yang terbaik dari ciptaan Allah yang lain. Amin. Bentuk itu baik secara jasmani ataupun rohani kita. Tidak ada ciptaan yang melebihi kesempurnaan manusia. Akan tetapi pada surat dan ayat yang lain juga katakan kesempurnaan manusia itu bisa jatuh ke derajat yang sangat buruk ketika manusia tidak lagi mengedepankan akhlak, tidak patuh lagi kepada Allah. Maka oleh itulah Bapak Ibu, hiasan hidup kita ini sebetulnya akhlak. Kemuliaan kita, ketinggian kita tergantung akhlak. Akhlak itu yang membedakan kita satu sama lain. Di samping iman kita juga akhlak. Contohnya begini Bapak Ibu, saya masih ingat dari mana saya baca dulu contoh seperti ini. 2 atau 3 ekor sapi, sama beratnya, sama bagusnya, ya baik kulitnya, bulunya sama. Kira-kira sama ada harga dagingnya Bapak Ibu? Sama ada? Sama kan? Sama. Ditimbang ini sama, bagus sama. Kalau ini dagingnya sekilo itu 100.000, yang ini juga. Karena yang dinilai pada binatang sapi itu dagingnya. Itu aja yang dinilai. Tapi 3 orang manusia sama pintar, sama hebat, pokoknya mirip-mirip lah, dekat semua, itu belum tentu sama nilainya. Kenapa? Karena yang dinilai pada manusia tidak hartanya, tidak pada penampilannya, ya, tidak pada kehidupannya, tapi yang dinilai pada manusia itu akhlaknya. Yang membedakan kita sama kita ini adalah akhlak. Maka jelas dalam satu hadis juga katakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak akan melihat menilaimu dari ajsam, tubuhmu yang kuat. Ya, badan kekar seperti rambu, ada gambar kobra di sini, takut orang lain, itu yang dinilai oleh Allah. Ya, wala ila suwarikum, tidak pula wajah yang cantik menawan, gagah, luar biasa, tidak, itu yang dinilai oleh Allah. Tapi yang dinilai oleh Allah apa? Hatimu, perbuatan ini. Enggak. Perbuatan ini, perbuatan hati seperti apa? Wa amalikum, dan aktivitas perbuatanmu, berarti akhlak. Ya, akhlak. Jadi tidak Allah nilai itu penampilan segala macam, tidak, tapi dinilai oleh Allah hati kita, dan juga adalah perbuatan amal kita. Maka penting sekali akhlak, karena akhlak itulah perhiasan diri yang hakiki di luar iman kepada Allah. Maka ada satu syair Arab, "Idzal mar'u lam yadnas min al-lawhi mi'irduhu fa kullu rida'in yartadi jaminun," kata syair Arab. Ya, apabila seseorang itu tidaklah dinodai dirinya dengan akhlak yang buruk, maka apapun pakaiannya akan kelihatan indah.
Jadi rancak waktu nak di baju di biru, di parangai. Rancak waktu nak di penampilan tu, tidak di kulit tu, tapi di akhlak. Inilah yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita. Ya tak? Jangan mereka terbius indah itu pada harta, indah kepada penampilan, tapi pada akhlak. Pada akhlak. Pagi ini kita akan meninjau bagaimana Al-Quran mengungkapkan bentuk-bentuk akhlak itu. Al-Quran itu adalah kitab akhlak, artinya menjelaskan bagaimana kita berakhlak dalam hidup. Contoh saja, diatur oleh Al-Quran. Larangan umpamanya kita jangan masuk ke tempat orang sembarangan. Ada tak ayatnya? Menyelonong ke tempat orang, ada tak ayatnya? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Akhlak. Wahai orang beriman, jangan kamu masuk ke rumah orang. Rumah itu rumah tempat tinggal, rumah itu perkarangan orang, apa saja yang itu milik orang. Kecuali kata tinggal, pertama minta izin dan mengucapkan salam. Akhlak. Ya, sampai masuk perkarangan orang kita dididik oleh Al-Quran. Ya, sampai begitu. Berjalan pun kita dididik oleh Allah. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan dalam keadaan sombong. Ingat juga orang lain, lihat juga orang lain. Bukan kita saja di jalan itu. Sampai begitu. Dididik oleh Al-Quran. Kalau kita buka Bapak Ibu Al-Quran itu dalam berbicara ini saja, akhlak dalam bicara saja, itu banyak ayat. Ada namanya qulu, wa qulu qaulan sadida, qaulan layyina, qaulan karima, macam-macam, qaulan ma'rufa. Cara bicara saja itu ada akhlaknya dalam Al-Quran. Dan itu beda-beda, ada qaulan ma'rufa, ada qaulan karima, layyina, ya, sadida. Semuanya berucap, tapi cara berucap itu diatur kepada siapa kita tunjukkan. Kepada orang tua cara bicara begini qaulan karimah. Berbicara kepada bapak dan ibu ini qaulan ma'rufah. Apa contohnya? Berbicara yang orang lain tahu. Tidak boleh orang ngecek seorang-seorang tidak paham. Ada atur dalam Al-Quran itu. Qaulan layyina, lemah lembut. Jangan bercakap urat leher bicara dengan orang. Qaulan syadida, yang berbicara yang mengandung butir-butir yang baik. Jangan menyakitkan. Akhlak diatur oleh Al-Quran. Kenapa? Karena umat Islam itu ketinggiannya memang dengan akhlak. Identitas umat Islam itu akhlak. Kalau sudah ada berakhlak lagi berarti tercabut identitas. Itu akhlak. Kita lihat pada pagi ini Bapak Ibu, contoh saja bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang akhlak kita hidup bermasyarakat. Tidak lama lagi kita akan masuk tahun panas ini. Tinggal beberapa bulan lagi masuklah kita ke tahun panas. Kipas angin akan penting bagi kita untuk meninggikan suhu. Tidak masalah mau tahun panas tahun ini, tapi akhlak. Pagi ini kita ungkapkan beberapa bentuk perbuatan yang dilarang oleh Al-Quran jangan sampai kita lakukan. Menjaga diri jangan terperbuat yang seperti itu. Contoh saja, pertama, Al-Quran melarang kita jangan kita berperangai buruk, suka menyebar berita bohong. Apa namanya istilahnya sekarang? Macam ada hoax, ada hoax, macam-macam cara membacanya tergantung lidah kita masing-masing. Ya kan? Istilah yang baru muncul sekitar 6 atau 7 tahun belakangan. Jangan menyebar berita bohong, hoax atau apa namanya hoax. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6 tadi yang sudah kita bacakan, ayat itu jelas mengatakan, wahai orang beriman, jika datang orang fasik membawa satu berita. Jadi orang fasik itu orang yang membawa berita tapi tidak jelas. Tabayun dulu, cek dulu kebenarannya. Ya, bahwa nanti kamu menimpa satu kaum dengan ketidaktahuan itu, kecerobohanmu, maka kamu nanti akan menyesal. Larangan contohnya dalam kehidupan sosial, dalam rangka menjaga keutuhan masyarakat, jangan menebar hoax. Ini ayat ini ada sebab nuzulnya. Apa sebab nuzulnya?
Ketika itu Rasulullah menyuruh seorang sahabat untuk mendatangi satu kampung, karena begitu. Karena masyarakat di kampung itu dulu sudah menyatakan keislamannya dan berjanji kepada Rasulullah, nanti kalau datang masa mereka berzakat, kalau menjemput zakatnya. Rasulullah kirim utusan ke sana satu orang. Rupanya yang diutus ini tidak amanah, pernah bermasalah dengan orang di sana. Separuh jalan pulang dia lagi, bertemu dengan Rasulullah lagi, tanya kemana? Mereka tidak mau membayar zakat ke Rasulullah, karena tidak sampai di situ, tidak sampai kan? Tapi kembali dia katakan mereka tidak mau membayar zakat ya Rasulullah. Sampai terjadi hal yang tidak baik, Rasulullah kumpulkan sahabat, datangi mereka itu, karena mereka sudah berbohong. Turun ayat ini, fatabayyanu, cek dulu kebenarannya. Turun ayat ini, Rasulullah dan jadi mengirim utusan yang banyak. Dikirim saja beberapa orang dari Rasulullah secara diam-diam. Fatabayyanu, untuk mengecek bagaimana faktanya. Rupanya tidak seperti itu. Masyarakat itu sudah gelisah, kenapa utusan Rasulullah tidak datang, tidak menyebut zakat. Ya, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh seorang tadi, menebar berita bohong ini. Ya. Jadi berita bohong itu luar biasa. Maka kita Bapak Ibu dengan media sosial yang ada di tangan kita hari ini, hati-hati, jangan share. Sekarang kan share aja semua, kadang-kadang tidak tahu yang kita share itu. Sampai saya sekarang kemarin itu sudah sebesar ini perasaan saya. Kenapa? Kawan share semua tunjangan keluar hari ini katanya. Rupanya setelah itu beritanya bohong. Alah kata pula dia kebetulan baju kabar kali baju baru kan. Nah, berapa teraniayanya perasaan kita karena hoax yang tadi kecil tapi ribut. Apalagi kalau hoax itu dalam masalah agama. Sekarang kan banyak share, lakukan ini. Siapa yang menyebarkan ini mendapatkan 10 kebaikan. Kalau tidak menyebarkan ini mendapat laknat dari Allah. Seolah-olah itu baik, tapi sumbernya apa? Apa sumbernya? Apa dasarnya? Ya kan? Maka kita kalau dekat langsung buat. Ya. Termasuk juga kepada anak-anak kita yang bermedia sosial, sampaikan. Jangan menimba berita-berita tidak tentu. Karena ada satu kaidahnya. Al-kitabatu maktubatun. Apa yang kamu tulis itu sama dengan apa yang kamu ucapkan. Ya. Risiko hukumnya sama itu. Itu dalam Islam. Larangan kita menyebar berita bohong. Kalau begitu akhlak kita sampaikan yang baik-baik. Jangan enggak benar. 2. Masih dalam surah Al-Hujurat. Tadi kata pada ayat yang ke-11 sudah bacakan ayat tadi, wahai orang beriman, janganlah satu kaum laki-laki memperolok kaum laki-laki yang lain, jadi kamu perolok-olok itu lebih baik daripada yang memperolok-olok. Perempuan juga begitu. Larangan memperolok-olok orang lain. Ayat ini juga ada sebab nusulnya. Jadi kalau ada salah terjadi ketika Fathul Makkah, sahabat dan Nabi masuk kota Makkah, menaklukkan kota Makkah, langsung takluk. Tidak ada heboh-heboh. Kata waktu sholat, berdirilah Bilal ini, mencari tempat yang tinggi untuk azan. Ibu-ibu lihat tahu di Bilal? Lain. Bilal itu orang mana? Afrika. Orang Arab, bukan. Bilal tidak orang Arab, orang Afrika. Tidak beda atau Arab dengan Afrika? Tidak. Afrika. Jadi perawakan Bilal itu tinggi, hitam, sepuluh yang bawa akan nasi Bilal. Samu mana kan dia seketik itu Bilal orang tinggi, tidak jelas, miskin, budak. Itu mana Bilal? Yang ketika dia azan banyak yang mete-mete. Di sini itulah Bilal pulau balik. Nyobek-nyobek mah. Sudah itu cerita orang. Kalau Bilal yang azan itu tidak diterima Allah SWT. Nah situ cerita orang. Maka kalau nak Bilal itu kali laknat oleh Allah. Merendahkan Bilal. Karena Bilal itu orang susah, budak dulunya. Kemudian baru diislamkan. Keluarganya entah di mana, namanya berkait dia datang dari Afrika atau budak, dibawa oleh orang tidak tahu asalnya di mana. Tapi dia menyatakan keislaman. Turun ayat ini, jangan mencaci, memperolok-olok. Boleh jadi yang kamu perolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Bilal walaupun dia seorang budak, hitam, tidak ada keluarganya, miskin, tapi kalau imannya ditimbang dengan iman kita masalah ini, di masjid ini, begini iman dia itu.
Di mana Bilal? As. Di bawah, kita melompat ke atas, timbangannya lebih tinggi. Karena dia sudah melewati masa-masa sulit perjuangan keimanannya kepada Allah. Coba bayangkan oleh Bapak Ibu. Di siang hari terik, dia letakkan batu yang besar di perutnya. Karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah. Dia awak dia terkawal itu. Encak jujur saya pada orang tamu menjadi. Nak kata kawal dia dah di panik terima. Cik keluar nafas. Allah. Diikat kakinya dan tali pengikat kakinya itu diikat membelah ke kaki unta. Lalu unta itu dicabut lari unta. Kira-kira Bilal kemana Bapak Ibu? Diseret kan habis punggungnya. Tetap dah berhenti Allah. Sampai ada sahabat yang menangis. Kalau ada sahabat Abu Bakar ke sahabat dimerdekakan. Begitu betul imannya. Jangan perolok-olok orang lain. Karena akal itu akhlak dalam Al-Quran itu melarang kita memperolok-olok orang lain. Walaupun di situ ada perbedaan kita sama orang. Kita ini tidak sama Bapak Ibu. Cobalah Bapak Ibu paikan ibu. Layan do kayu dan sama tinggi. Tidak ada. Hidup kita ini pasti berbeda satu sama lain. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang gagah, setengah gagah, enggak gagah sama sekali. Ada cantik, serupa bidadari dan turun dari beti, sedang cantik, tidak cantik, tidak masuk teori. Kok banyak pikirannya itu? Itu perbedaan kita. Nah, ibu masuk nama. Nah, nomor 1 jadi kok. Nah, bidadari dan turun dari beti itu. Begitu kita tuh beda-beda Bapak. Ada yang kaya, setengah kaya, yang miskin. Itu pewarnaan kehidupan, warna-warni kehidupan. Kita tidak boleh memperolok satu sama lain. Beda pilihan. Saya suka menu ini, suka menu merah, suka menu kuning, suka menu biru, ada hijau, ada campur-campur. Itu kan menu kita. Nanti kan tidak lama lagi dihidangkan sama kita. Ada suka merah, ada suka biru, terserah. Pilihannya satu mana suka kita. Jangan kita saling memperolok. Kasihan kita hari ini Bapak Ibu. Saya tidak tahu, mungkin di dunia satu-satunya negara yang seperti ini. Ini manggil ini, ini manggil ini, begini. Habis waktu energi itu. Luar biasa. Yang ini manggil kelompok ini dengan ini manggil kelompok ini dengan ini. Boleh. Kita itu bersaudara. Kalau selalu berpikir rahmat jauh dari Allah, dijauhkan Allah dari kita. Jadi tidak boleh kita memperolok. Ya, kalau filsafatnya gunakan sajalah filsafat rumah makan Padang. Dihidangkan mana yang kita suka, silakan makan. Jangan punya orang pula yang dibalikkan. Kita kan di rumah makan Padang itu begitu, ada menu ini, makan ayam goreng segala macam. Cuma yang payah rumah makan Padang itu menu yang terakhir. Apa itu Pak? DLL. Atau gak payah? Enggak. DLL, apa DLL Bu? Dan lain-lain. Anda minta interaksi. Siapa DLL atau payah orang kadain. Bapak Ibu berani. Kemudian apa lagi kata Allah? Ya. Wala tamizu anfusakum, jangan mencela. Mencela dirimu itu dirimu sendiri ataupun saudaramu. Mencela diri saudara sama mencela dirimu, karena kita itu satu tubuh. Ada kekurangan pada dirimu, jangan dicela. Di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan. Di balik kelebihan juga ada kekurangan kita. Jadi jangan kita saling mencela. Ya. Kemudian apa lagi? Wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil dengan panggilan tidak disukai. Ya. Apalagi memanggil dengan masa silap orang yang sudah bertaubat. Bisa ismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk nama panggilan setelah iman. Dia dulu memang hidupannya kelam, hitam, tapi lalu dia hijrah kembali ke jalan Allah. Jangan sebut juga masa silam dia itu. Ya, tidak boleh. Itu contoh akhlak. Kalau kita lanjutkan apa lagi? Jangan kita saling. Nah ini. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jangan terlalu banyak prasangka. Kau pulang saja dosa tu bawah sekali. Lalu tu terlepas itu dosa terletak. Kini nak pindah itu.
Ya mana luar biasa orang di Kota Soleh. Saya sekali mau kemarin kepindahan sendal. Karena apa? Awak tadi pintu masuknya 5. Ya lah, ya kan? Kadang-kadang sendal di situ, nanti pun di situ. Aku berusaha kuasa tadi, tidak usah bawa sendal. Nah, saya dulu tadi, Ustaz nampak ada bawa. Apa bayi Ustaz kan bukan yang bukan. Nah, apa itu apa itu? Nah, jadi maksudnya kan buruk sangka rugi ya apa ibu berarti. Kok iya lah buruk, kok tak buruk sangkonan elo, pokoknya elo tapi lah buruk sangko apa? Assalamualaikum, jangan pagi hari dia tak sedekah, kan? Ya kan? Dicari ada maaf dulu. Ya kalau orang minta sedekah itu kan. Kok calon menantu mau uji berdua pagi bagi kilo. Menguji dan dua buku pagi jadi di rumah juga sikapnya kepada Assalamualaikum pakai sandal jepit baju beriko coba jepit banyak teorinya begitu menguji sebab itu tadi tulak sama itu boleh pada lagi maka Assalamualaikum jawab salam orang dulu jangan buru-buru sangka jangan buru-buru sangka ya kan apa yang menjadi apapun jangan buru sangka kemudian apa lagi wala tajassus jangan mencari-cari kesalahan saudara. Ya, hanya untuk kepentingan sendiri cari kesalahan. Itu akhlak yang perbuatan buruk yang harus kita jauhi supaya terbentuk akhlak yang baik. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu berhadir, marilah kita semua menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak itu. Ya, Al-Quran itu luar biasa. Islam itu adalah ajaran luar biasa menanamkan akhlak kepada kita. Dengan tetangga ada akhlak, dengan orang tua ada akhlak, dengan teman ada akhlak, dengan negeri ini pun ada akhlak. Supaya apa? Supaya kita menjadi umat yang baik. Bapak Ibu perhatian demikianlah tausiah subuh kita. Mudah-mudahan nilai-nilai akhlak itu mampu kita tegakkan dengan baik. Kalau akhlak sudah kita tinggikan, kita junjung insyaallah kehidupan kita berkah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Tausiahnya semoga berjadi yang berkah. Kameramen, Ya Bang. udah rezeki, Udah amin. udah kelihatan. Ya nampak. Ya. Buya. Ini balai. Yep. Allah. Allah masuk semua ya. Allah masuk. Ini kembarannya. Oh, sangat dulu. Ya, sebentar ya. Kambar nih. Tanggapan Bapak ya selamat tadi bagaimana tanggapannya Pak? Banget. Bagus Bagaimana? Bagus? untuk yang datang harus ditiru tuh. Wah, mantap. Sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ya, betul. Ya betul. jangan awak kamu ngecek semua seorang ngecek ya, dia fikir ngecek lo. Ya. Kalau nggak bagus diam. Ya, sama yang mengecek. Sikol ngecek. Kemarilah. Bagaimana tanggapan Bapak tadi yang ceramah tadi? Bagus apa enggak? Bagus ya. Bapak ini siapa namanya? Pak Buyung. Hah? Pak Buyung. Pak Buyung lah, Bala namanya Bano. Mana ya? Tapi kok nanti di video. Masuk di video mana nampaknya? Ini lu sudah lah. Terima kasih ya.